Oke, baik karena sudah jam 20.00 kita mulai ya untuk pertemuan malam hari ini. Sebelumnya selamat malam untuk teman-teman. Selamat malam, Bang. Malam, Bang. Oke, Malam. malam Bang. Ya, Nah, jadi kita masuk pertemuan ke-8 ya guys. Ini sorry saya undur ke jam 8 karena kebetulan saya baru balik dari kampus karena ngelembur ngelab. Oke, jadi untuk pertemuan pada malam hari ini kita masuk ke kesetimbangan kelarutan. Nah, jadi nanti kita ada juga tentang redox minggu depan. Itu elektroniknya dan sel volta, minggu depan lagi kimia inti, terus selesai kita review materi. Oke, kita mulai dari kesetimbangan kelarutan. Jadi, apa itu kelarutan? Kelarutan adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut tertentu. Nah, jadi biasanya kelarutan itu mempunyai atau memiliki satuan satuan kelarutan itu adalah per liter itu satuan yang sama dengan apa? Tahu nggak? Satuan dari rumus molaritas. Nah, jadi kelarutan itu sama juga dengan molaritas. Biasanya kelarutan itu disimbolkan dengan huruf S. Nah, apa itu S? S itu artinya solubility. Jadi kayak kelarutan ya dalam bahasa Inggris. Oke, jadi kalau dirumuskan S itu juga sama dengan M tadi seperti dengan molaritas, sama dengan molaritas. Ada yang masih ingat nggak rumusnya apa molaritas? Mol dibagi dengan volume ya, volume. Volume, Bang. Ya, betul. Atau kalau kita pecah, mol itu kan kita pecahkan berarti menjadi massa atau gram per mr dikali 1000, karena 1 liter itu sama dengan 1000 ml, berarti 1000 per mililiter. Nah, ini rumus dari kelarutan. Nah, di kelarutan nanti kita juga akan belajar tentang hasil kali larutan. Apa itu? Jadi hasil kali kelarutan dari ion-ion penyusun yang dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya dalam persamaan kesetimbangan. Nah, kan kita kemarin kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kan kita belajar tentang hasil kali ion air atau disingkat dengan KW. Nah, kalau di hasil kali kelarutan ini kita kenal dengan istilah KSP. Jadi KSP itu hasil kali kelarutan. Nah, rumusnya ini ada MBX, nanti teman-teman boleh pelajari. Karena di sini kita berbicara tentang konstanta atau koefisien atau tetapan, kan K itu memiliki rumus, yaitu konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, ini kalau kemarin rumus KA, KB, kemudian ada KC gitu ya. Nah, sekarang kalau di dalam KSP bagaimana rumusnya? Kalau KSP itu adalah rumusnya adalah kita lihat di sini. Contohnya ini adalah PbCrO4. Kalau kita hidrolisis atau kita pecah akan menjadi Pb plus ditambah dengan CrO4 2 minus. Nah, ini kan kalau kita melihat sifatnya di sini aqueous ya. Kemarin kan kalau di ketetapan koefisien ya itu kan kita menggunakan fasa aqueous dan fasa apa? Masih ingat nggak? Fasa aqueous sama fasa gas ya. Liquid sama solid itu tidak kita gunakan. Nah, maka karena di sini kan di PbCr4 ini sifatnya solid, maka nggak kita gunakan. Sehingga nanti kalau kita tuliskan persamaannya KSP itu adalah konsentrasi kation pangkat koefisien dikali dengan konsentrasi anion pangkat koefisien. Nah, ini ya. Oke, coba kalau kation itu ion yang bermuatan apa? Plus. Iya, betul. Kation itu plus. Kalau anion berarti dia lawannya adalah
positif plus. minus, iya atau negatif ya. Oke, sip. Nah, di sini ada kita contohnya nih, contoh soalnya yang AGCL. Kalau kita melihat AGCL itu sifatnya solid ya. Kemudian kalau kita hidrolisis atau kita pecah, maka akan menjadi ion apa nih? Ag plus sama Cl min bang. Ya, Ag plus ditambah dengan Cl. Betul, sehingga kalau kita tuliskan KS, nilai KSP-nya, berarti konsentrasi kation berarti positif, berarti konsentrasi Ag positif, koefisiennya 1 dikali dengan konsentrasi anion, anionnya adalah Cl min, pangkat koefisiennya adalah 1. Nah, seperti itu cara menuliskan KSP. Nah, kita ke contoh soalnya. Tuliskan ekspresi ion produk pada kesetimbangan untuk masing-masing senyawa berikut ini. Oke, yang A kalsium sulfat. Oke, kalau kita mengingat kalsium disimbolkan di dalam kimia singkatannya apa? Saya bang. Ya, boleh. Boleh Aryan Dev, boleh Dev. Ya. Kalsium apa Dev? Ca bukan bang. Oh ya, dibantu sama Naila. Oke, coba Dev, kalsium Ca. Kalau sulfat apa Dev? CaSO4 bang, Ca2 plus sama Iya. Ya, kalium CaSO4. sulfat itu disingkat CaSO4. Oke, betul. Nah, sekarang ini kan bentuknya solid. Kalau sama kita ubah nih, kita hidrolisis, kita pecah, CaSO4 menjadi apa nih, Dev? Ca2 plus tambah SO4 2 min. Iya, Ca2 plus tambah SO4 2 minus. Oke, jadi sama-sama muatannya harus sama ya. Artinya keduanya nggak boleh berat sebelah muatannya. Artinya harus muatannya sama-sama antara kation dan anion harus sama. Oke, kemudian kalau kita tuliskan KSP-nya, Dev, berarti apa nih? KSP-nya ya Ca2 plus SO4 2 min bang. Soalnya nggak ada Iya, ini koefisien. betul. Sip. Nah, gini ya. Oke, lanjut yang B. Ada yang mau mencoba yang B? Ya. Sip, makasih, Saya Dev. bang, saya bang. Oh, nanti dulu nih, ada nih, Tiur. Boleh, Tiur. Bang, saya bang, enggak ya? Cr. Siapa? Siapa nih saya, Bang? Dev mau nyoba lagi bang katanya. Oh, Dev mau nyoba lagi. Tapi saya dulu bang. Oh, ya udah, Ya, Bang. boleh Tiur dulu, Ya boleh. udah. Nanti sudah, boleh. Tiur, boleh Tiur. Cr2CO3 tiga kali bukan bang? CR berapa? Cr2CO3 tiga kali. Ya, Cr2, CO3 3 kali. Oke, betul ya? Sabar. Nah, ini kan kromium. Kromium itu kan Cr ya. Nah, kemudian karbonat. Karbonat itu CO3. Kemudian kita lihat di sini kan ada angka 3 ya. Nah, 3 ini ditaruh di belakang. Kemudian Cr itu dia nggak bisa berdiri sendiri, sehingga harus ada pasangannya, yaitu Cr2. Oke, ini bentuknya solid. Kalau semua kita hidrolisis atau kita pecah, jadi apa nih, Tiur? Berarti jadi 2Cr3 plus Ditambah sama 3CO3 2 min bukan bang? iya, betul. Sip. Nah, ini ya. Jadi sama-sama muatannya 6. Oke, kalau KSP-nya berarti berapa, Tiur? Konsentrasi Cr3 plus pangkat 2 sama konsentrasi CO3 2 min pangkat 3. Oke, sip. Terima kasih ya, Tiur. Oke, lanjut. Ya, Dev. Boleh, Dev. Yang C, Dev. Ya, saya bang. Ya, Yang boleh, C. Dev. Saya bang. Nanti Irham, boleh. Magnesium hidroksida. Saya bang. MG. Bad mood lah. Ayo, Dev, lanjut. Aduh, anjing. MgOH2 bang. Mg OH Jadi 2 kali. Iya, jadi Mg2 plus tambah 2 OH min bang. Oke, KSP-nya sekali, Dev. Kalau KSP-nya itu
Mg2 plus tambah OH min pangkat 2. Oke, sip ya, betul. Oke, thank you, Dev. Oke, lanjut nih ada Irham. Ya. Irham nomor yang A nih. Tuliskan rumus molekul. Oke, PB itu apa, Irham? Ini apa rumus molekulnya kira-kira? PB2 plus CR4 2 minus. Mau yang A atau yang B, Ham? Maaf bang, di sini lagi mati lampu, jadi sinyalnya. Oke, lanjut, Ham. Mau dilempar ke temannya atau mau coba? Oke, ada yang mau coba nggak? Selain Irham. Itu PB Ya bang, saya. Nanti Dev, sabar Dev, gantian. Coba Naila, boleh Naila, coba Naila. Berarti PB2 plusnya nanti dihiraukan aja, berarti menjadi PB CRO4. Iya, PB CR4. Sip, namanya apa nih PB CR4? Dua matanya nggak usah dihiraukan. Berarti namanya adalah PB itu Timbal. timbal, betul. Oke, kemudian karena ini tadi kan muatannya 2 ya, berarti timbal 2. Kemudian CR4 itu apa? Kromat, timbal 2 kromat. Ya, kromat. Timbal 2 kromat. Sip. Oke, makasih ya Naila. Oke, lanjut lagi dong, coba nggak? Saya Yang B. Saya bang. Sabar gantian Dev. Siapa tadi yang cowok Saya tadi? bang. Oh, boleh Rashid. Yang B itu Saya dia bang, saya. SRF2 bang. Apa? SR? SRF2 bang. Oh ya, namanya apa? Shit. Strontium fluorida. Iya, strontium fluorida. Sip. Nah, itu ya. Itu contoh-contoh soalnya. Nanti teman-teman lanjut ke selanjutnya dulu aja. Oke, itu ya. Jadi sampai sini ada apa dulu, Pak? Iya, ada apa? Enggak bang, maksudnya keduluan sama kawannya. Oh, ya udah nanti lanjutin dah, Pak. Iya bang, udah bad Kan mood. kalau kelasnya aktif kayak gini. Oke, lanjut ya. Siap, ini dapat aja bang. Oke, sekarang kita ke hubungan kelarutan dan KSP. Sekarang kita perhatikan nih, kalau CaSO4, ingat ya, KSP tadi kita menggunakan yang bagian kation sama anion saja. Jadi yang di reaktan nggak usah kita hiraukan, karena di reaktan kan dia solid. Nah, KSP ini di sini KSP-nya kan CaSO4 ini Ca2 plus ditambah SO4 2 minus. Berarti KSP-nya Ca2 plus SO4 2 minus. Nah, sekarang kita menghubungkan dengan kelarutan. Kelarutan tadi disimbolkan dengan angka S, sehingga di sini kan koefisien Ca2 plus ini 1, maka di sini nilainya adalah S saja. Di sini KSP sama dengan S, berarti SO4 2 min juga sama S, maka nilai KSP-nya itu adalah S kuadrat. Nah, kayak gitu nih. Contoh nih, saya ada Al OH 2 kali, berarti kan kalau kita hidrolisis berarti menjadi Al 2 plus ditambah dengan 2 OH minus. Berarti kalau kita KSP-nya kan dari konsentrasi Al2 plus dikali dengan OH minus pangkat 2. Berarti kalau kita buat KSP, tadi ingat satu koefisien itu nilainya S. Berarti Al2 plus ini kan koefisiennya 1. Maka ini adalah nilainya S. Kemudian kita lihat OH itu tadi kan dia koefisiennya 2. 2 kita tulis dulu. Kemudian kita kalikan S. Jangan lupa dipangkatkan atau dikuadratkan. Nah, kita kuadratkan, maka kita akan mendapat persamaan S dikali 2 pangkat 2, itu kan 4. Kemudian S pangkat 2. Sehingga kalau kita sederhanakan lagi, KSP-nya menjadi 4S pangkat 3. Nah, itu ya, itu hubungan KSP dengan kelarutan. Nah, nanti data inilah yang akan kita gunakan
untuk menentukan atau menghitung dari nilai kelarutan ataupun hasil kali kelarutannya. Sekarang kita ke contoh soal. Jika fluorid CaF2 dilumatkan dan diaduk dalam air pada 18 derajat Celcius, bla 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 bla. Tentukan KSP. Oke, sebelum kita nyari KSP, kita sederhanakan dulu rumusnya. CaF2. Ada yang mau mencoba? CaF2 berarti? Saya bang. Oh ya, boleh deh. Saya bang. Ini diapain bang? Disederhanain dulu, terus baru nanti dibuat KSP-nya. S dikali S-nya. Oh, itu kan di iniin jadi Ca2 plus tambah 2F min. Ya, ditambah 2F min. Oke, kemudian KSP-nya berarti Ca2 plus berarti nilainya? Ya. Ca2 plus kan dia S, F. S kan dimasukin nilainya itu tadi berapa sih itu tulisannya? Ya, betul. Ca2 plus ini 2F, berarti F min, kemudian pangkat 2. Berarti di sini KSP-nya sama dengan Ca2 plus nilainya 1S, kemudian F min-nya berarti? Duh, ngelak lagi boy. 2S S-nya itu jadi 2 kali 1,92 nggak sih? Ntar dulu, 2S dulu. 2S pangkat? Pangkat 2, Bang. Ya, pangkat 2. Ini di kalian PPT-nya jalan nggak? Ngelak Jalan, dikit, Bang. Jalan ya? Oh, ngelak ya? Baiklah. Soalnya ini pakai jaringan internet juga gitu. Oke, kita sudah dapat nilai KSP-nya nih. Kemudian kita sederhanakan lagi ya, Bang. Ngelak, Bang. Oh iya, ngelak. Bentar ya. Wifi-nya ngelak ya, Bro? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, lanjut. Kita sederhanakan kan menjadi 4S pangkat 3 ya. Ini langsung aja ya, 4S pangkat 3. Oke, kemudian kita tadi mendapatkan nilai S. Kan tadi di sini kita lihat. Di sini ada data gram. Berarti gram ini dia sebagai massa, ya kan? Kemudian ada nilai MR di sini. Berarti kita di sini mencari S-nya. S tadi. Selamat malam, Mbak. Maaf, nama saya Irham Pratama dengan NIM kenapa itu Irham? Oh, di tempat kalian pada mati lampu ya? Tidak. Saya tidak. Oke, lanjut ya. S itu tadi rumusnya apa, teman-teman yang di awal? Mol dibagi dengan? Volume, Bang. Mol dibagi dengan volume. Oke, tadi kan kita nyari mol. Mol ini kan kalau kita pecah tadi kan massa atau gram dibagi dengan MR dikali 1000 per mililiter. Oke, sorry. Nah, masanya itu adalah 1,5 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan nilai MR. Nilai MR-nya itu adalah 78 dikali 1000 per mililiternya itu kan 10 mili, berarti ini 10. Ini kita coret tinggal 100. Kalau dikalikan berapa nih nilai S-nya? Kira-kira. Oke, sambil buat kalkulator ya. Oke, saya dapatnya 1,92 kali 10 pangkat min 4. Enggak? Benar bang. Oke, benar ya. Oke, lanjut. Berarti ini adalah nilai S. Artinya nilai kelarutannya. Maka KSP-nya 4 dikali S. S-nya itu adalah 1,92 kali 10 pangkat min 4. Kita kubikan dulu. Yang kita hitung kubik dulu, baru kita kalikan 4. Oke, kalau dihitung, diperoleh hasilnya, kalau di Photomath itu 2,83 kali 10 pangkat min 11. Nah, sudah. Berarti nilai KSP-nya adalah 2,83
kali 10 pangkat min 11. Seperti itu cara mengerjakannya. Oke, lanjut ya. Lanjut ke larutan senyawa PbCrO4. Nah, nanti ini nyari KSP nih. Oke, PbCrO4. Berarti kalau kita hidrolisis, kita pecah menjadi apa nih? Pb2+ ditambah dengan CrO4 2 min. ya, CrO4 2-, betul. Oke, sekarang kalau kita tulis KSP-nya sama dengan konsentrasi dari kationnya, itu adalah Pb2+ dikali dengan CrO4 2-. Nah, ini masing-masing satu semua ya, berarti nilai KSP-nya S dikali dengan S. Kemudian, berarti di sini ada S kuadrat, udah langsung dimasukkan aja. Berarti S itu kan tadi nilainya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 7. Kita kuadratkan. Berarti berapa nih hasilnya? 1,5 kali 10 pangkat min 7 akar kuadrat. Akar kuadrat dikuadratkan. Hasilnya adalah 2,25 kali 10 pangkat min 14. Gitu caranya. Mengerjakan yang kelarutan. Kelarutan ini sebenarnya soal yang mudah. Cuma dimasukin, disubstitusi dimasukkan lagi. Oke, lanjut. Susu magnesia, suatu suspensi dari MgOH2 dalam air, berfungsi dalam pencernaan untuk menetralkan asam lambung. Berapakah kelarutan? Kelarutan itu kan tadi disimbolkan dengan S ya. Berarti S yang kita cari, yang diketahui adalah nilai KSP. Kita buat dulu reaksinya. MgOH 2 kali, kalau kita pecah, kan menjadi Mg2+, ditambah dengan 2 OH-. Kita buat KSP. KSP sama dengan konsentrasi dari Mg2+ dikali dengan OH-. Ini karena tadi ada koefisien 2, kita kuadratkan. Kemudian kita buat KSP-nya yang bentuk S ya, kelarutannya. Berarti Mg2+ ini dia koefisiennya 1, berarti dia adalah S dikali dengan 2S OH-. 2S pangkat 2. Iya betul, 2S pangkat 2. Berarti KSP-nya totalnya berapa? 4S pangkat 3 bukan Bang? 4S pangkat 3, betul ya. Betul, 4S pangkat 3. Nah, kan ini kita sudah dapat nih. Kemudian tadi kita mau nyari S ini, kemudian diketahui tadi data KSP. Ya sudah, KSP-nya kita masukkan, yaitu 6,3 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 4 S3. S3-nya kita pindahkan ke depan. 6,3 kali 10 pangkat min 10 dibagi 4. Hasilnya adalah 1,57 kali 10 pangkat min 10. Nah, lanjut sini. Oke, S pangkat 3 sama dengan 1,57 kali 10 pangkat min 10. Kemudian kita kubikkan ya. Untuk membuang tiganya, akar tiganya. 1,57 kali 10 pangkat min 10. Nilai S-nya adalah 5,39 kali 10 pangkat min 4. Sudah, seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kalau nggak ada, kita lanjut. Lanjut Bang, lanjut. Oke, sip, lanjut. Kelarutan LOH2. Ini yang dicari apa? pH. Oke, coba ingat-ingat. pH rumusnya apa? pH. Kita memerlukan data apa kira-kira? Untuk mencari pH, dia masih ingat? Apa, Naila? Asam basa. Iya, betul asam basa nih. Nah, biasanya kalau untuk nyari pH kita memerlukan data apa? Konsentrasi. Iya, konsentrasi apa? H+. Oke, terus selain itu kita butuh konsentrasi apa lagi? Selain OH-. Ya, oke, sekarang kita cek dulu. Di sini kan rumus kimia LOH2. Kemudian kita hidrolisis atau kita pecah, maka menjadi L2+ ditambah dengan 2
OH minus. Nah, berarti kan ini di sini L ini kan sebagai 1S, di sini ada 2S ya. Nah, sekarang kita lihat karena tadi diketahui di sini S-nya adalah kelarutannya adalah 5 kali pangkat min 4 mol per liter. Nah, kita kan untuk mencari pH itu memerlukan data H+. Di rumus reaksi kimia ini dia nggak ada data H+, maka kita beralih ke yang selanjutnya. Berarti kita memerlukan data OH. Kebetulan di sini ada OH, yaitu nilainya adalah 2S. Nah, S-nya tadi sudah dicari lagi nih kebetulan. Maka langsung aja kita substitusi OH min sama dengan 2S. Maka 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 4 itu kan 2 kali 5 kan 10 ya, 10 kali 10 pangkat min 4 atau 1 kali 10 pangkat min 5. Ya sudah, rumus pH karena di sini tadi bentuknya masih dalam konsentrasi OH, berarti kita mencari pH dulu ya. pOH dengan min log konsentrasi OH min. Min log konsentrasi OH min kan nilainya 1 kali 10 pangkat min 5. 5-nya kita letakkan di depan, min log 1. Min log 1 kan itu 0 ya, berarti nilai pOH-nya adalah 5. Berarti kalau pH sama dengan 14 min pH. Berarti 14 min 5 berapa? 9 nggak sih, Bang? Ya, 9. Berarti kalau pH 9 kira-kira sifatnya asam atau basa? Basa. Basa, betul ya. Berarti sifat larutan ini adalah larutan basa. Benar, harus karena basa itu di dalam air dia akan terionasi menjadi ion OH-. Sedangkan kalau asam berarti dia menjadi H+. Seperti itu. Jadi jangan dilupakan konsep asam basanya karena larutan ini kita juga menggunakan konsep asam basa. Oke, lanjut. Lanjutnya nih ion senama, efek ion senama. Jadi apa itu efek ion senama? Jadi secara garis besarnya ion senama itu ionnya itu sama saat ditambahkan keduanya itu dia akan bereaksi jadi banyak sehingga nanti kelarutannya itu akan dapat menurunkan kelarutan. Contoh seperti ini nih konsepnya. Saya mempunyai larutan AgCl yang saya larutkan di dalam air. Larutkan dalam air. Nah, air itu rumus kimianya adalah H2O kan? Berarti ada, kalau H2O kan kita pecahkan menjadi H+ ditambah dengan OH minus. Nah, ini misal ya, ini larutannya saya letakkan di dalam beker. Ini saya tambah AgCl, kemudian ini di bawah ini ada H2O atau air. Nah, di sini kan kalau AgCl kalau kita pecah, kan dia masih tetap menjadi ion Ag+ ditambah dengan Cl-. Nah, ketika dia direaksikan dengan air, karena ini nggak ada ion yang sama, maka nilainya itu masih dalam nilai yang tetap, sehingga dia nggak ada pengaruh sama kelarutannya. Tetapi, pada saat saya menambahkan larutan yang lain, misal larutan AgCl, saya larutkan dalam ion yang sama. Misalnya di sini saya melarutkan dalam NaCl. Nah, ini larutannya tadi. Kemudian saya masukkan AgCl. Kemudian ini tadi kan larutannya ada NaCl. Nah, kalau AgCl tadi kan kalau semua kita pecahkan menjadi Ag+ ditambah dengan Cl-. Sedangkan NaCl kalau kita pecahkan menjadi Na+ ditambah dengan Cl-. Nah, larutan AgCl ini yang awalnya tadi dia hanya AgCl saja, Cl yang milik Ag, kemudian dia akan bertambah dengan Cl yang miliknya Na. Nah, karena semakin banyak ion Cl di sini, nih, sehingga di dalam air itu akan apa? Dia akan semakin banyak. Nah, di sini peribahasanya itu kayak seperti ini nih. Misal di AgCl air itu AgCl-nya, Cl-nya kan ini ada 1 ya. Kemudian kalau di AgCl dalam NaCl ini kan ada Cl dari Ag1, Cl dari Na ini 1. Nah, maka kan semakin banyak ion Cl ya. Nah, di dalam air tentu saja nggak cuma hanya 1 molekul gitu ya. Tentu saja ada banyak molekul. Ini dimisalkan saja. Berdasarkan prinsip kesetimbangan, kalau kita melihat AgCl nih, kalau Cl-nya ini yang semakin
bertambah banyak, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah mana nih? Kesetimbangan akan bergeser ke arah, loh kok lupa? Ke arah mana biar setimbang? Biar sama-sama sama kanan dan kiri? Ke arah kanan atau ke arah ke kiri atau produk reaktan? Nah, lupa ini pasti. Kesetimbangannya akan bergeser ke arah yang sebelah kiri ya, sebelah reaktan. Kenapa? Ya kalau kita bergeser lagi ke arah produk, ya otomatis yang AgCl-nya jadi lebih sedikit. Kan tadi Cl-nya ditambah, ya otomatis biar seimbang, berarti dia bergesernya ke arah AgCl. Nah, kalau kita lihat AgCl itu kan tadi sifatnya solid, ya kan? Kemudian Ag ini aqueous, Cl ini juga aqueous. Nah, kalau kita melihat karena kesetimbangannya bergeser ke arah reaktan atau ke arah kiri, kalau kita lihat kan ke arah kiri itu dia produknya adalah bentuknya solid. Nah, solid itu kan dia dalam bentuk padatan, sehingga karena semakin banyak ion Cl itu ditambahkan, kesetimbangannya kan bergeser ke arah reaktan. Nah, karena di arah reaktan itu dia bentuknya solid, maka kelarutannya itu akan semakin menurun. Kenapa? Karena dia semakin solid, semakin padat, ya dia lama-lama nggak larut. Nah, itu dia efek ion senama. Jadi efek ion senama itu fungsinya biasanya untuk menurunkan kelarutan. Kemudian konsepnya itu sendiri, dia itu ditambahkan ion yang sama. Boleh ion yang min, boleh ion yang plus. Intinya ion yang sama gitu ya. Nah, aduh, kok dicoret pula. Waduh, ini nggak ke-save lagi, jangan-jangan. Malah hilang pula ini. Bentar guys. Oke, kita lanjutkan ya contoh soalnya. Hitunglah kelarutan CaF2 dalam air dan dalam larutan NiF2. Oke, sekarang kita hitung yang dalam air dulu. CaF2. CaF2. Berarti kan kalau kita hidrolisis atau kita pecah menjadi Ca2+ ditambah dengan 2F, 2F-. Nah, kemudian kita tentukan dulu kira-kira jumlah ionnya di sini ada berapa? Kalau saya tanya Ca2+ sama 2F- jumlah ionnya ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ada tiga. Tahu nggak tiganya dapat dari mana? Ion itu berarti dia memiliki muatan plus yang ada 2, 1 itu kemudian ada minnya 1 ya, jadi ada 3+. Jadi jumlah ionnya ada 3. Kemudian ini bukan karena dia min berarti dia dikurang, enggak ya. Dihitung ionnya itu. Ion dari Ca ada 2, ion dari F itu ada 1. Nah, kemudian kita buat KSP. KSP berarti ini S dikali 2S ya. Langsung aja berarti 4S3. Nah, kita hitung dulu KSP-nya. KSP-nya itu kan tadi udah diketahui 3,2 kali 10 pangkat min 11. Kemudian 4 S3. Berarti kita nyari S. Berarti S pangkat 3 sama dengan akar dari 3,2 kali 10 pangkat min 11. S-nya ada berapa, guys? 2 kali 10 pangkat min 4. Benar nggak? Sorry. Ini tadi belum belum dibagi ya. Ini dibagi dulu, guys. Hampir aja salahnya. Berarti 3,2 kali 10 pangkat min 11 dibagi 4. Ini hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 12. Berarti S-nya sama dengan kita kubikkan 8 kali 10 pangkat min 12. Nilai S-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita sudah dapat S-nya nih. Yang ada di dalam air. Air tadi kan H2O, maka nggak ada ion yang bertambah ya. CaF2 nggak ada hubungannya. Sekarang yang B.
NiF2. NiF2 kalau kita pecahkan menjadi Ni2 plus ditambah 2 F-. Nah, sekarang kita lihat NiF2 konsentrasinya itu kan 0,20. 0,2 jadi sama aja. Berarti Ni2 plus ini kita menggunakan perkalian koefisien ya, perbandingan koefisien. Berarti Ni ini karena 1 berarti juga sama 0,20. Berarti kalau 2F berarti berapa nih? Molaritasnya. Betul, 0,40 ya, 0,4. Iya, betul, sip. Nah, karena kita kan sudah dapat 0,4. Kelas. Nah, di sini kira-kira ion yang sama ada nggak dengan CaF2? Ada ya, yaitu sih yang mana yang sama kira-kira? Iya, betul, yang 2F. Jadi CaF tadi ada F-, kemudian si NiF2 juga ada F-. Nah, ini kan ion yang sama, makanya dinamakan ion senama. Sekarang kita hitung kelarutannya dalam ion senama. Berarti kita buat dulu KSP. KSP kita ke rumus awal, karena kan kita tadi untuk menghitung CaF2-nya ya. Berarti KSP-nya konsentrasi Ca2 plus, kemudian dikali dengan F- kuadrat. F- pangkat 2 koefisiennya. Nah, kemudian kita lihat KSP sama dengan Ca2 plus, tadi kan ini nilainya adalah S ya. Kemudian F-nya ini ada 2. 1 dari nilai ini 2S dari si CaF2 2S. Satunya ini nilai punyanya 0,40. Nah, ini kan ada 2 nih. Nah, biar kita nggak bingung, S ini itu kita bisa abaikan dengan kita melihat koefisien, dengan kita melihat nilainya. Nah, 2S ini kita bisa abaikan dengan cara kita melihat S kan di sini tadi nilainya 2 kali 10 pangkat min 4. Berarti kalau 2S berarti 2 kali 10 pangkat min 4. Berarti 4 kali 10 pangkat min 4. Ya kan? Berarti kalau kita buatkan 0,0004. Nah, kita bandingkan dengan 0,40. Kira-kira lebih besar yang mana? 0,40 atau 0,0004? 0,40 bukan, Bang? Iya, betul. Lebih besar yang 0,40. Maka 2S-nya ini dapat diabaikan karena nilainya itu sangat kecil. Diabaikan. Karena tadi nilainya dia sangat kecil, maka bisa diabaikan. Sehingga nanti rumusnya akan menjadi KSP sama dengan S dikali 0,40. Nah, kemudian kita melihat ini tadi pangkat kuadrat ya. Pangkat 2. Nah, KSP-nya kita masukkan nilainya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 11. Kemudian nilai S-nya itu yang kita cari. Kemudian 0,4 kita pangkatkan 2 kan 1,6 ya. 1,6 kali 10 pangkat min 2. 16 kali 10 pangkat min 2 ya. 4 kali 4 kan 16 kan? 16 kan? Iya bang, benar. Sip. Berarti nilai S-nya sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 11 dibagi 16 kali 10 pangkat min 2. Nilai S-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 10. Saya dapatnya. Nah, kayak gini lah ya kurang lebihnya untuk menghitung ion senama di dalam air ataupun di dalam larutan lain. Nah, sekarang kita akan memprediksikan pengendapan. Ini nanti teman-teman udah pelajari. Kalau nilainya itu lebih apa namanya? Lebih besar atau lebih kecil. Saya ini kadang suka salah loh menafsirkan lebih besar lebih kecil. Lebih kecil itu, Bang. Lebih kecil ya. Nanti kalau saya salah, tolong diingatkan ya guys. Kadang saya ini kebalik, masih besar sama kecil saya masih ketukar. Oke, jadi nilainya itu lebih KSP itu nilainya lebih kecil daripada KSP. Larutannya itu dia ada larutan yang tak jenuh. Kemudian dia akan tidak terbentuk endapan. Kalau KSP sama KSP-nya itu nilainya sama, maka larutannya itu jenuh. Artinya dia belum terbentuk endapan. Kalau Q-nya lebih besar daripada KSP, larutannya itu lewat jenuh, dia akan terbentuk endapan. Nanti ini coba kalian pelajari di PPT ya. Ini ada contoh soalnya, kita ke contoh soalnya aja.
Sebagai hasil erosi mineral dan aktivitas biologi, ion fosfat akan terdapat dalam air natural bla 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 bla. Langsung aja ya. Ca3PO4 2 kali. Berarti kalau kita buat rumus kimianya, kita pecah dulu menjadi Ca2 plus, salah. 3Ca2 plus ditambah dengan 2 PO4 3 min. Kita sudah dapat ya. Kemudian kita melihat ISP itu juga sama ya. Dia juga menggunakan yang bagian reaktan, yaitu kok bagian reaktan lagi. Bagian produk kation sama anion. Berarti ISP-nya di sini ada Ca2 plus pangkat koefisien 3 dikali dengan PO4 3 min koefisiennya 2. Ya udah kita langsung masukkan aja KSP-nya. Ca2 plus itu nilainya berapa? Ca2 plus sama PO4 nilainya udah 1. Berarti 1,0 kali 10 pangkat min 9. Kita pangkatkan 3. Kemudian ini harusnya kurung siku ya. Ini karena saya sudah tulis saja. 1,0 kali 10 pangkat min 9. 9. Kemudian kita kuadratkan. Nanti didapatkan 9. 27 tambah 18 berapa? 27 tambah 18 45 ya. Benar nggak nih 45? Iya, Bang. Ya, oke, lanjut ya. Kemudian kita yang ditanya di soal apa? Apakah Ca3PO4 2 kali itu akan mengendap? Nah, jadi kalau untuk kita memprediksi pengendapan, dia akan menggunakan tadi konsep lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Berarti KSP nilainya kan dari dapat, sama KSP-nya udah ada. KSP-nya kan tadi adalah 1,0 kali 10 pangkat min 45. Kemudian KSP-nya 1,2 kali 10 pangkat min 29. Kira-kira nilai KSP-nya lebih kecil atau lebih besar? Pangkatnya lebih banyak, kalau minus berarti dia lebih Kecil. lebih kecil. Bang. Karena KSP-nya lebih kecil daripada nilai KSP-nya, kalau kita lihat di persamaan atas tadi, kira-kira terbentuk endapan tidak? Enggak. Iya, jadi Ca3PO4 2 kali di sini tidak terbentuk endapan. Kenapa? Karena nilai KSP-nya itu lebih kecil. Sedangkan kalau KSP-nya itu nilainya lebih besar, KSP-nya lebih besar, dia baru terbentuk. Sudah untuk materi yang KSP seperti itu. Pelarutan. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita lanjut ke redox? Aman? Aman, Bang. Oke, aman. Kalau aman kita lanjutkan. Redox. Ada yang tahu nggak kepanjangannya redox itu apa? Reduksi oksidasi. Oh iya. Pasti pada pinter-pinter semua kelas ini ya. Reduksi dan oksidasi. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan zat reduksi? Biasanya reduksi itu apa? Zat yang mengalami penurunan atau penambahan bilox. Penurunan, Bang. Ya, betul. Kalau reduksi itu penurunan bilox. Kalau oksidasi itu adalah penambahan. Betul, penambahan bilox. Nah, kalau kita lihat teori reduksi oksidasi ini ada 4 teori. Teori yang pertama itu adalah pelepasan dan pengikat oksigen. Nah, di sini ada contohnya. Kalau reduksi itu dia melepaskan oksigen. Kalau oksidasi dia itu mengikat oksigen. Kemudian teori yang kedua itu adalah pelepasan dan pengikatan hidrogen. Kalau reduksi itu mengikat hidrogen, H ya. Kemudian oksidasi itu akan melepaskan hidrogen. Biasanya teori 1-2 ini digunakan dalam reaksi kimia. Nah, ini teman-teman menjumpainya itu di dalam reaksi kimia. Ada yang ditambah oksigen, ada yang ditambah hidrogen. Nah, itu ada reduksi oksidasinya. Kemudian teori yang ketiga, pelepasan dan pengikatan elektron. Kalau dia reduksi, dia itu mengikat atau menangkap elektron. Kalau dia oksidasi, dia akan melepaskan elektron. Teori ini
dijumpai dalam sel volta atau elektrokimia yang akan kita pelajari minggu depan. Elektrokimia. Elektrokimia. Jadi karena elektro itu kan listrik ya, kemudian kimia itu ya berhubungan kimia. Jadi kimia listrikan gitu ya. Nah, itu nanti ada tentang teori menambah elektron, melepaskan elektron. Itu nanti juga menggunakan konsep reduksi oksidasi. Nanti ada kenapa sama kapan. Nah, itu minggu depan. Oke, yang keempat itu ada teori perubahan Bilox. Kalau reduksi itu tadi penurunan, oksidasi itu kenaikan atau penambahan. Ini konsep Bilox ya. Nah, yang akan kita pelajari pada konsep Bilox ini adalah yang reduksi penurunan, oksidasi kenaikan. Nah, untuk menghitung Bilox itu nggak langsung tiba-tiba langsung dapat nilai Bilox. No, ada aturan-aturannya. Aturan yang pertama, Bilox unsur bebas itu adalah 0. Unsur bebas itu yang ada di alam ya, misalnya NaCl dan lain-lain. Kemudian jumlah Bilox atom dalam ion itu sama dengan muatannya. Contoh, di sini saya ada FeCl3. Berarti kalau kita pecahkan menjadi Fe3+, ditambah dengan 3Cl-. Kalau kita melihat Fe3+, karena tadi jumlah Bilox atom dalam ion sama dengan muatannya. Ion di sini ion Fe3+. Kira-kira Biloxnya berapa Fe3+? Ada yang tahu? 3. Iya, plus 3. Jadi Fe di sini plus 3. Cl-nya berapa muatannya berarti? 0 nggak sih? Minus? Minus 1. Iya, minus 1. Karena kan kita lihat dari muatannya ya. Muatannya itu minus saja, berarti di sini minus 1. Ya, seperti itu. Kemudian 03, jumlah Bilox unsur-unsur yang membentuk senyawa itu sama dengan 0. Nah, nanti membentuk senyawa apapun itu, misal H2O dan lain-lain gitu ya. Itu nanti nilainya adalah 0. Kemudian, bilangan unsur dalam senyawa golongan 1A itu plus 1, 2A plus 2. Jadi intinya kalau di dalam golongan itu, lihat dari golongannya ya. Contoh, golongan 1A itu apa saja? Golongan 1A itu kan ada Li, Na, kalium, rubidium, Rb ya. Oh enggak. Rb terus CS. Nah, berarti kalau 1A itu adalah plus 1. Kemudian kalau golongan 2A itu ada Be, berilium, magnesium, kalsium, Sr, strontium tadi, kemudian Ba dan lain-lain. Ini berarti plus 2 kalau golongan 2A, golongan plus 3 dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 5, Bilox dari unsur F adalah -1 di semua senyawa. Berarti F itu nilainya -1. Kemudian yang keenam, Bilox unsur H, ingat unsur H ini biasanya teman-teman sering ketukar. Unsur H itu kalau dia berikatan dengan senyawa logam, itu adalah -1. Kemudian kalau yang non logam, dia itu +1. Gitu. Contoh yang non logam seperti apa? Ya dia berikatannya sama yang bentuknya gas mulia. Terus habis itu apalagi ya gas lah ya, intinya segala gas gitu ya, yang selain sama non logam sama logam itu dia nilainya adalah +1. Kemudian yang 7, Bilox oksigen itu umumnya adalah -2, tapi ketika dia peroksida, superoksida, peroksida itu berarti berapa? O-nya berapa O-nya? O-nya ada, kalau superoksida itu dia radikal ya. Nah, itu dia nilainya ada -1 sama ada yang -1,5. Kalau dia bentuknya fluorida, dia +2. Nah, contoh di sini saya ada contoh soalnya. Sebelum kita ke latihan. Contohnya di sini saya ada K2CR2O7. Berarti di sini yang memenuhi aturan Bilox dulu yang kita kerjakan yang mana? Ya, ini kan membentuk senyawa, berarti Biloxnya sama dengan 0. Kemudian di sini ada O. O ini bisa jadi. O ini kan tadi nilainya adalah berapa? O itu? -2. -2. Kita kalikan 7, jadinya adalah -14. Kemudian selain O, di sini ada apa lagi? Di sini ada K. K itu adalah golongan 1A. Berarti nilainya adalah +1. Karena di sini ada 2, jadinya +2. Nah, sekarang kita lihat. CR2 itu berapa Biloxnya? Berarti gini, +2 titik-titik -14 sama dengan 0. Berarti nilainya plus berapa? 12, Bang. Iya, +12.
karena di sini CR-nya ada 2, maka kita bagi 2. Berarti nilainya adalah plus 6. Iya, plus 6. Good. Itu caranya. Oke, kita ke contoh soalnya. Oke, 9 menit lagi ya. Tadi TP13. Ya, TP13 ya. Kalau mau ada kelas tutorial lagi. CR2O7. Ada yang mau mencoba Saya, nggak Bang, CR2O7? Boleh deh. Anjay, nggak nge-lag. CR2O7. Min 2 kali Muatannya berapa? Bentar, muatan totalnya berapa berarti ini? itu kan muatan total maksudnya gimana, Bang? Muatan total. Maksudnya akhirnya. Tadi kan kalau unsur bebas tadi kan yang awal tadi kan 0. Berarti kalau ini berapa akhirnya nih nilainya? Oh, dia harus sisa minus 2 kan, Bang? Ah, betul. Sip, lanjut. Dev. Berarti dia itu kan minus 2 kali 7 min 14. Terus Nah, CR-nya karena harus sisa minus 2 tuh dia jadi 12 doang, Bang. ya positif ya. Ya, plus 12. Jadi 6 bawahnya, Bang. Oke, plus 6. Good. Ya. Oke, yang B, NH3 ada yang mencoba? Saya, Bang. Oke, boleh. Siapa nih? Sabar, saya buka dulu. Keisha, boleh Ke? NH3 berarti akhirnya berapa nih? Nanti habis ini tiur. 0 bukan, Bang, akhirnya tuh. Ya, 0. Terus lanjut. Oke. H3 kan muatannya 3, jadi H itu 1. Berarti kebalik. Sorry. Berarti ini plus 3 ya H-nya. Yau. Oke, plus 3 ini minus 1. Oke, kemudian berarti N-nya berapa? N-nya minus 3. Ya, minus 3. Oke, ikut. Lanjut. Tiur. Boleh tiur yang C. Aku. Oh iya, boleh habis ini Nela. Min 1 Bang itunya muat apa sih? Nilai muat ini bilox. Apa? Gimana? Oh, min 1. Oke. Lanjut. Oh, itu min 2. Berarti nilai CL-nya CL-nya berarti plus 1. plus 1. Oke, sip. Oke, yang D. Yang D tadi si Naila. Boleh Naila. Akhirnya itu Oh, 4, min 2 2. min. Akhirnya min 2. Oke, lanjut. Oh, itu min 2 kali 4 kan Iya. 8. CR-nya? Berarti CR-nya 6. Iya. Plus atau min? Plus. Plus. Oke. Sip. Berarti ini plus 6. CR-nya juga plus 6. Maka nilainya adalah plus 6. Oke, seperti itu ya. Itu untuk menentukan bilox. Aman lah ya kira-kira untuk menentukan bilox. Ya, Bang, aman. Oke. Latihan konsep bilox. Nah, sekarang baru kita menggunakan konsep bilox beneran nih yang pakai reduksi oksidasi. Oke, sekarang kita hitung satu-satu nih biar kita tahu mana yang zat yang mengalami reduksi, mana zat yang mengalami oksidasi. Oke, kalau kita lihat SO42 min, berarti di sini kan akhirnya kan harus tersisa min 2. Tadi aturannya O itu min 2, berarti min 2 kali 4 adalah min 8. Berarti nilai S-nya berapa? Plus 6. Iya, plus 6. KL di sini nilainya berapa nih ininya? Minus 1. Minus 1. Minus Oh, 1. Jangan iya. dong. Gak kelihatan minusnya, Bang. Oh iya, kelihatan ya. Oh, kayaknya harus saya zoom nih. Sorry. Ini soalnya saya dapat template-nya juga kecil. Tar. Oke, dah lanjut. S2O3 sisa akhirnya 2 min. Berarti O tadi min 2. Kita kalikan 3 berarti min 6. Berarti nilai S-nya berapa? Plus 2. Plus 2. Oh iya, 4 dulu ya. 4 baru dibagi 2 plus 2. Oke, CL berarti berapa? CL2 ini. 0, Bang. 0. Kenapa dia 0? Nggak ada muatan. Karena ada muatan. Iya, karena dia nggak ada muatan. Atau dia adalah unsur? Bebas. Iya, betul. Nah, sekarang kita lihat. S dengan S. Plus 6 jadi plus 2. Kira-kira dia reduksi atau oksidiasi? Kalau nurun. Ya, sip. Namanya adalah reduksi. Kemudian CL dari min 1 ke 0. Berarti dia reduksi oksidasi. Oksidasi. Sip. Good. Nah, gitu ya.
Jadi untuk menentukan sebilok, kalau yang reduksi adalah zat mengalami penurunan bilok, oksidasi dia yang mengalami penambahan. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Oh, sekarang kita masuk ke penyetaraan redoks. Penyetaraan redoks di sini ada aturannya juga. 1 bagi reaksi menjadi 2. Saya kasih contoh soalnya dulu ya. Ini contoh soalnya ada MnO4. MnO4 minus di aquos ditambah dengan Fe2+ aquos. Ini soal UAS kalian ini. Menghasilkan 2Mn. Kok 2Mn? Salah. Ini Mn2+ ditambah dengan Fe3+. Kalau kita lihat Mn kira-kira dia sebagai reduksi atau oksidasi? Kelihatan udah nih. Mn ini kan -1 ya, ini kan -2 kali 4 kan -8, berarti positif berapa? -8 akhirannya -1 berarti positif 7. 7 ya, 7 ya. Oke, berarti di sini positif 7 ke positif 2. Berarti dia mengalami reduksi atau oksidasi? Reduksi. Ya, reduksi. Berarti yang Fe-nya ini dia mengalami oksidasi ya. Nah, sekarang yang aturan yang pertama itu bagi reaksi menjadi 2. Jadi reaksinya itu dibagi menjadi 2, reduksi dan oksidasi. Berarti di sini kita pecah dulu, ada Fe2+ menjadi Fe3+. Kemudian ada MnO4- menjadi Mn2+. Nah, sekarang kita melihat yang kedua, setarakan jumlah unsur selain O dan H, yang 1 dan yang 2. Nah, kita harus setarakan. Bagaimana menyetarakannya? Yang ketiga, selanjutnya. Tambahkan H2O ke ruas yang kekurangan O. Kalau kita lihat, Fe kira-kira butuh H2O nggak? Nggak perlu ya, karena kan dia nggak ada O-nya. Nah, sekarang MnO4. MnO4 di sini perlu nggak? Mn2+ ini perlu H2O, karena yang di sebelah reaktan itu ada 4O, yang di sebelah kanan itu dia nggak ada. Maka kita perlu tambahkan berapa H2O kira-kira? 4. 4. Betul, 4 H2O. Nah, kita melihat yang di sebelah kanan atau sebelah produk ini ada H. Sebelah reaktan ini nggak ada H. Maka aturan selanjutnya, tambahkan H+ ke ruas yang kekurangan H. Berarti yang kekurangan di sini sebelah kiri. Berarti kita tambahkan berapa H biar sama? 4. 8. 4 kali 2 berapa tuh? 8 8H+ ya. Ini kalau jangan sampai salah ya nanti ya di ujian. Ini di ujian bisa keluar ini loh. Penyetaraan redoks. Nanti ada contoh soal, nanti kita bahas di UAS akhir, pertemuan akhir. Oke, lanjut aturan kelima. Tambahkan elektron ke ruas yang muatannya besar. Nah, sekarang kita melihat Fe2+. Berarti muatannya ada berapa? 2. Plus 2. Fe3+. Muatannya berarti plus 3. Tadi konsepnya tambahkan elektron ke ruas muatan yang besar. Berarti muatan yang besar di sini ada plus 3. Berarti kita tambahkan berapa biar jadi plus 2? Berapa elektron? 1 elektron, betul. Elektron kan itu negatif ya. Maka ketika kita tambahkan 1 elektron jadilah plus 2 sama. Oke, yang H2O, yang H2O lagi. Yang MnO4. Di sini ini ada plus berapa? Plus 7 ya, ada dari plus 8 sama di sini ada -1, berarti kan plus 7. Kemudian di sini ada plus 2, berarti yang kita tambahkan yang ruas banyak. Berarti kita tambahkan berapa biar jadi 2? 5. 5 elektron ya, biar sama-sama besar. Oke, lanjut. Gabungkan kedua reaksi dengan mengeliminasi elektron. Oke, berarti kita hapus elektronnya dengan kita menggunakan faktor pengali. Berarti yang atas kita kalikan 5, untuk menggunakan 5 elektron kan, yang bawah kita kali 1. Berarti menjadi 5 Fe2+, menjadi 5 Fe3+ ditambah 5 elektron. Ini yang TPB berapa tadi, mau kelas tutor KIDAS boleh live aja ya, nanti saya kirim linknya absen ke ini, ke grup. Oke, kita lanjutkan aja. Baik, Kak. Kemudian, oke. Lanjut kita ke yang bawah, 5E ditambah 5 elektron ditambah 8H+ ditambah MnO4-.
Kemudian menjadi, nah ini sekarang kita coret. Yang bisa kita coret itu kan tadi elektronnya ya. Kemudian berarti masih tersisa 5Fe2+, ditambah 8H+, ditambah MnO4- menghasilkan 5Fe3+, ditambah Mn2+, ditambah 4H2O. Nah, inilah hasil akhirnya. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soalnya, kita kerjakan. Kayaknya satu lagi habis ini selesai kok. Oke, Cr2O7. Sekarang kita hitung biloxnya, yuk kita tentukan oksidasi dan reduksinya. CrO7 di sini tinggal tersisa 2. Berarti ini di sini min 2 kali 7 adalah min 14. Nilai Cr-nya berapa nih? 12 bagi 2, 6. Ya, plus 12 ya, plus 12. Maka dibagi 2 menjadi plus 6. Fe2 plusnya di sini muatannya plus 2. Cr3 plus ini, di sini harusnya plus 3. Kemudian Fe3 plusnya di sini plus 3 juga. Nah, berarti min 6 ke plus 3 berarti menjadi reaksi apa ini? Oksidasi atau reduksi kalau nurun? Reduksi. Bang. Betul. Reduksi. Kemudian yang Fe2 plus ini adalah reaksi oksidasi. Sip. Lanjut ya. Kemudian kita melihat ini sebenarnya ada 2 Cr ya guys, tapi ini belum reaksinya belum setara nih. Oke, ada yang mau mengerjakan nggak kira-kira penyetaraan redoksnya gimana? Udah kelihatan nih, kita pecah jadi 2, berarti Fe2 plus ditambah E3 plus. Kok ditambah sih? Sorry. Bentar ya, ambil charger. Oke, Fe2 plus menjadi Fe3 plus. Selanjutnya ini kita pisah yang kedua. Ini ada Cr2O7 min menjadi 2Cr3 plus. Oke, ada yang mau coba nggak? Kira-kira reaksinya bagaimana? Boleh Bang, saya Bang. Oh boleh Mas Elino. Yuk, aturan pertama tadi setelah dibagi, tuh kita cari kira-kira mana ruas yang kekurangan O? Yang Fe atau yang Cr? Yang CR Bang. Oke, Cr kira-kira tambahkan berapa H2O? 7H2O Bang. Oke, 7H2O ya. Oke, lanjut. Aturan selanjutnya setelah ditambahkan O, tambahkan juga H plus ke ruas yang kekurangan H. Berarti kita tambahkan berapa H? 14 Bang. Oke, 14H plus. Oke, sudah setara. Lanjut. Tambahkan ke elektron yang ruas muatannya besar. Fe2 plus berarti muatannya plus 2. Fe3 plus ini adalah plus 3. Berarti kita tambahkan berapa elektron di plus 3? 1 Bang. Iya, plus 1 elektron. Kemudian yang bawah 14H plus 6. ditambah 2 min. Berarti di sini plus berapa nih muatannya? 6 Bang yang sebelah kiri. Oh, langsung ya plus 6. Oke, berarti di sini plus 12. Ini plus 6 ya. Oke, berarti di sini plus 6 elektron. Lanjut, kita eliminasi yang elektronnya. Yang atas kita kali berapa? Kali 6 Bang. Oke, kali 6, bawahnya kali 1 ya? Iya Bang. Oke, berarti menghasilkan reaksinya bagaimana nanti? 6 Fe2 plus menjadi 6 Fe3 plus Ya. ditambah 6 elektron. Ya. Terus yang di bawahnya 6 elektron ditambah 14H plus Ya. ditambah Cr2O72 min menjadi 2Cr3 plus ditambah 7H2O. Di iniin Bang, Ya, dieliminasi. dikaliin yang 6 elektronnya. Oke, dieliminasi Ya, berarti menghasilkan 6 Fe2 plus ya. ditambah 14H plus ditambah Cr2O72 min menjadi 2Cr3 plus ditambah 7H2O plus 6 Fe3 plus. Ya, oke. Siap ya, kayak gini ya. Nah, nanti jangan sampai salah. Biasanya kayak gini nih, karena di akhir, tadinya di awal jadi akhir, nanti biasanya kelupaan. Tapi nggak apa-apa sebenarnya untuk penempatan, yang penting nanti hasilnya tetap sama ya. Oke, benar ya?
Ini untuk reaksi yang sudah seimbang. Jadi itulah cara untuk menyetarakan redoks. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Cukup? Jelas berarti ya? Jelas Bang. Oke, kalau jelas kita lanjut ke absensi terlebih dahulu. Kan kita ada 2 pertemuan lagi ya. Kemarin kalau saya tanya ke TPB berapa ya? TPB 43, TPB 9/19 itu kemarin katanya ujiannya di minggu terakhir itu berapa sih kemarin, saya lupa. Kalau di tempat kalian udah ada jadwalnya belum? Udah. Tanggal berapa? Kan 20-an kayaknya, Bang. 20-an ya. Oke ya, semoga kekejar ya. Nanti kalau nggak kekejar nanti kayaknya saya minta waktu kalian yang mau aja sebenarnya nanti untuk kalian mau tetap adain pertemuan review mau nggak buat bahas soal UAS. Saya ada soalnya sih kemarin saya minta Mau, ke dosen.